بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Di awal pertemuan ini tentu tidak ada kalimat yang layak patut untuk kita ungkapkan, melainkan ungkapan Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Alhamdulillah pada malam ini masih mempertemukan kita di kajian tadabbur Al-Quran, walaupun dengan cara yang sudah kita maklumi bersama, tapi mudah-mudahan insyaallah memahami dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini tidak berkurang kekhusyuan kita dan semangat kita mengingat mempelajari Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya merupakan satu haqqul Qur'anu alaina, kata ulama, merupakan hak Al-Quran yang harus kita tunaikan, yang merupakan kewajiban kita untuk menunaikan hak tersebut. Dan ini salah satu sarana yang alhamdulillah masih bisa kita lakukan. Karena itu dengan pertemuan ini, di pertemuan pertama ini, mudah-mudahan insyaallah pertemuan yang membawa kebaikan kepada kita semua. Dan juga tak lupa dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah terus-menerus melimpahkan rahmat, kesejahteraan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masih di surah Luqman, ya, surah Makkiyah yang sudah kita jelaskan ya di pertemuan kita sebelum-sebelumnya tentang surah ini, mulai dari penamaannya dengan surah Luqman, kemudian dia adalah Makkiyah, dan beberapa ayat dari surah ini alhamdulillah sudah kita pelajari sebelum kita dipisahkan oleh wabah yang mudah-mudahan Allah mengangkatnya dari kita kaum muslimin, dari negara-negara Islam secara khusus dan dari dunia secara umum. Dan hanya Allah lah yang mampu untuk itu. Surah Luqman ini sudah kita pelajari sampai ayat yang ke-15. Ya, yang malam ini bila nanti ada waktu, insya Allah akan kita lanjutkan
dari ayat ke-16. Tapi sebelum kita ke ayat 16 itu, sekalian alangkah baiknya sedikit kita murajaah terhadap ayat-ayat yang sudah kita pelajari ini, mengingat seperti yang sering kita sampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain, baik di antara dua surah, apalagi kaitannya dengan satu ayat-ayat yang berada dalam satu surah. Di ayat pertama dari surah Luqman ini dimulai Allah Subhanahu wa taala dengan ahruful muqatta'ah, yaitu alif lam mim, yang sudah sama-sama kita pahami beberapa ungkapan ulama tentang ayat ini. Tetap kata mereka yang terbaik, Allahu a'lamu bimuradih. Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui apa maksud dari alif lam mim. Akan tetapi alif lam mim atau huruful muqatta'ah ini, hamim, taha, yasin dan seterusnya, ini semacam salah satu tantangan dulu bagi orang-orang Arab, di mana mereka berbicara ya yang huruf-hurufnya itu dari huruf-huruf yang disebutkan dalam seperti ayat ke-1 ini, alif lam mim. Akan tetapi bila mereka ditantang untuk membuat satu ayat dalam seperti Al-Quran yang hurufnya sama dengan huruf yang mereka pakai ketika berbicara, tapi mereka tidak akan mampu melakukannya. Lalu kata Allah, tilka ayatul kitabil hakim. Al-Quran merupakan kitabullah, yang di sini sifatnya adalah Al-Hakim. Yang sudah kita pelajari beberapa ungkapan para ulama bahwa Al-Hakim itu maknanya muhkam. Ya, muhkam. Arti muhkam itu sekalian ya diambil dari kata ihkam, yang menunjukkan tidak ada sedikit pun dari ayat-ayat Al-Quran ini ya ikhtilaf, perselisihan atau tanaqud, bercanggah antara satu dengan yang lain. Itu makna ihkam. Jadi Quran Al-Kitabul Hakim, ya, ayat yang kitab yang lurus, ya, huruf-hurufnya, ayat-ayatnya, surahnya, dan tentu sekaligus kandungannya, tidak ada di sana satupun kata ulama tanaqud, ya, saling bertentangan. Itu menunjukkan ihkamiha, menunjukkan keasliannya, ya, dan kebaikannya. Yang juga kata ulama, Al-Hakim di sini sirah mubalaghah, ya, ala wazni fa'il, tapi dia juga bermakna fa'il, yaitu hakim. Jadi Al-Quran ini dikatakan dia hakim karena memang dia adalah pemutus perkara di antara manusia, ya, dan menghalalkan serta mengharamkan, memerintahkan dan melarang dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah dia makna dari hakim, atau juga hakim dengan makna sahibul hikmah. Ya, sahibul hikmah.
Jadi Al-Quran ini disifati Allah dia dengan Al-Hakim karena Al-Quran ini penuh dengan hikmah. Dan hikmah itu banyak orang Arab ya mendefinisikannya wad'us syai'i fi mahallih, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itulah dia hikmah. Jadi Al-Quran ini adalah ayat-ayatnya mengandung hikmah, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah kira-kira makna Al-Kitabil Hakim. Lalu Allah jelaskan hudan. Kitab ini menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita lalu membiarkan kita tanpa petunjuk. Dan sekaligus juga rahmah. Ya, ini merupakan curahan rahmat Allah untuk kita, Pak. Bahwa Al-Quran ini adalah salah satu tanda dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita makhluk. Wa rahmah. Ini bahagian dari rahmat yang Allah wajibkan atas dirinya. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya merahmati. Dan salah satu bentuk rahmatnya kepada makhluknya adalah diturunkannya Al-Quran. Yang kita tahu bahwa Allah itu rahmatnya luas. Yang kata Nabi SAW, mi'atu rahmah. Ya, Allah itu mempunyai 100 rahmat. Dan satu yang Allah bagi untuk dunia. Dan dari yang satu itu termasuk Al-Quran. Sedangkan 99 lagi nanti akan kita jumpai itu di akhirat. Tapi bagi siapa dia menjadi petunjuk? Bagi siapa Al-Quran menjadi rahmah? Kata Allah, lil muhsinin. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, yang Allah sebutkan ciri-cirinya. Pertama adalah alladzina yuqimunas shalah. Mereka-mereka yang senantiasa berhubungan baik dengan Allah lewat salatnya. Yuqimuna fi'il mudhari'. Mereka tunaikan ya salat itu dengan sempurna karena kata aqam, yuqimuna dari kata aqama. Yuqimu, yuqimuna. Kalimat itu menunjukkan tanggung jawab, ya, dan juga menunjukkan melakukan sesuatu dengan sempurna dan berkesinambungan. Jadi salat mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab, ya, berkesinambungan serta menunaikannya dengan sempurna, ya, menghadirkan hati di dalamnya serta menunaikan segala syarat dan rukunnya. Dan ini adalah salah satu lambang dari baiknya hubungan seseorang kepada Allah. Wa yu'tunaz zakah. Mereka juga menunaikan zakat. Lambang dari baiknya hubungan mereka dengan makhluk. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka pun dengan hari akhirat itu betul-betul yakin tanpa ada sedikit pun keraguan akan keniscayaannya. Lalu kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka-mereka yang muhsinin, yang telah disebutkan beberapa dari ciri-ciri mereka, salatnya, zakatnya, dan keyakinan mereka terhadap hari akhirat itu, mereka-mereka inilah yang berjalan di atas petunjuk Tuhan mereka, kata Allah, wa ulaika humul muhtadun, ya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itulah, kata Allah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Kemudian di ayat yang berikutnya sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nas. Sebahagian dari manusia ini, bukan semua. Ya, min ini disebut min tabi'idiyah.
Ini yang menunjukkan sebahagian. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat-sifat dari al-muhsinin, maknanya menunjukkan ada dari manusia ini ya yang disebut oleh Allah al-muhsinin dengan ciri-ciri yang sekaligus, lalu Allah jelaskan lawannya, ya, karena kata ulama-ulama kita wa bididdihi tatamayyazul asya'u, kata mereka para ulama, karena dengan mengetahui lawan sesuatu itu akan kita tahu, ya, akan kita tahu perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Jadi ketika Allah sudah menjelaskan kepada kita siapa yang disebut dengan al-muhsinin, yang Quran itu menjadi petunjuk ya bagi mereka dan sekaligus rahmat untuk mereka, maka pada ayat yang ke-6 nih sekalian, Allah jelaskan kelompok lain. Yang kata Allah, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ada orang-orang yang membeli, ya, menukar apa itu lahwal hadis, kata-kata kosong, ya, atau kata ulama-ulama terdahulu membeli permainan kata-kata, ya, membeli permainan kata-kata atau memainkan kata-kata, tapi tujuan itu semua adalah liyudilla, ya, an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita jelaskan khilaful ulama apa yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam ayat ini. Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat, ya, mengatakan bahwa lahwal hadis, kata-kata kosong itu adalah al-ughniyah, nyanyian, ya kan, nyanyian-nyanyian, dan sekaligus ya alat-alatnya, ya, al-ma'azib, yang semua, ya, kata para ulama kita, ayat-ayat yang mengharamkan nyanyian itu adalah makkiyah. Satu ayat di surah Al-Isra, juga Al-Isra adalah surah makkiyah. Satu ayat di akhir surah An-Najm, An-Najm juga adalah makkiyah. Dan juga satu ayat dari surah kita Luqman, dan Luqman juga adalah makkiyah. Jadi ini pendapat para ulama seperti Ibnu Mas'ud dan yang mengikutinya. Lahwal hadis itu menurut mereka adalah nyanyian, musik yang memang banyak menyesatkan orang dari jalan Allah, melupakan orang dari jalan Allah. Bahkan kata para ulama, li'annal asma'a, ya, apa yang kita dengar nih, ya kan, yu'athir ala qulubina, akan berpengaruh terhadap hati kita. Dan kata mereka para ulama, kathratu sima'al aghani, banyaknya orang, ya kan, mendengarkan musik-musik dan nyanyian yang tidak berfaedah itu akan melalaikan mereka dari zikrullah. Dan itu salah satu makna liyudilla an sabilih, ya, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dan ada juga di antara para ulama yang memaknakan, maaf ada sebentar gangguan.
Baik. Lahwal hadis itu kalimat-kalimat kosong, tapi tujuannya untuk menipu orang, ya, untuk menipu orang. Walau bukan sifatnya nyanyian, ya, walau bukan sifatnya nyanyian. Seperti pendapat pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi lahwal hadis itu permainan kata-kata. Ya, ada kalimat-kalimat tuh, kalimat-kalimat indah, ya, enak didengar, bisa mempermainkan akal orang, tapi intinya adalah untuk menjauhkan orang dari jalan Allah. Ya, dipermainkan kita oleh kata-kata itu sehingga kita menduganya hak, benar, tapi sebenarnya adalah kosong. Ya, seperti zaman-zaman sekarang ini banyak kalimat-kalimat, ya, yang disusun rapi, ya, tapi intinya untuk mempermainkan orang, yang maknanya kosong. Kalau Buya Hamka dulu dia bilang salah satu lahwal hadis itu di tafsir dia, tafsir Hamka, Pak. Ya, dia bilang Nasakom, Nasional Agama Komunis, ya, disingkat dengan Nasakom kalau kami di Indonesia. Ini kalimat ini dulu pernah menjadi kalimat fitnah di masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Ya, ada petinggi-petinggi dari tokoh-tokoh politik saat itu yang ingin membangkitkan, ya, semangat bernegara, tapi dengan cara menggabungkan, ya, orang-orang nasional, agama, dan komunis, yang disingkat dengan Nasakom. Bagi Buya Hamka inilah salah satu makna dari lahwal hadis. Yang bila dipelajari dan didalami makna Nasakom itu, ini kata-kata kosong yang menyesatkan, karena tidak akan mungkin bisa bersatu agama dengan komunis, Pak. Ini dan tentu banyak lagi kata-kata kosong yang intinya semua itu adalah untuk menyesatkan orang saja. Wa yattakhidhaha huzwa, ya, dan menjadikannya huzwan. Kita bilang huzwan itu mainan, olok-olokan, ya. Ulaika lahum adzabun muhin, dan mereka-mereka itulah, maknanya siapa yang menjadikan lahwal hadis, ya kan, mengarangnya, mengucapkannya, ya, sibuk dengannya, menikmatinya, mereka itulah kata Allah, ya, yang bagi mereka azab yang muhim, azab yang menghinakan, dan bukan hanya menyakitkan tapi juga menghinakan. Lalu kata Allah, wa idza tutla alaihi ayatuna, orang-orang yang macam itu bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah, walla, mereka berpaling, mustakbiran, dengan angkuhnya, ka'allam yasma'a, seolah-olah mereka, ya, tidak mendengarnya. Ka'anna fi udhunaihi waqra, Allah mempermisalkan sifat keberpalingan mereka itu. Dan angkuh tadi, ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah ada kotoran-kotoran yang menyumbat telinganya. Ya. Lahum adhanun la yasma'una biha, kata Allah. Mereka punya telinga, akan tetapi telinga itu tidak berfungsi. Ya. Kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan siksa yang pedih. Ini namanya taubih. Karena kalimat basyara biasa ini adalah
dipakaikan untuk menyampaikan berita gembira. Nah, tapi di sini Allah sebutkan dengan fabasyirhu bi'adzabin alim. Beri kabar gembiralah dia dengan siksa yang pedih. Nah, ini adalah hinaan, celaan. Lalu kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Nah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka, bagi mereka lah surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, khalidina fiha, yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqa, dan janji Allah itu hak, benar. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Bapak sekalian, di fakrah berikutnya Allah mengatakan di ayat ke-10, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, menyatakan kepada kita kesempurnaan kekuasaannya yang bisa kita tengok itu lewat kesempurnaan ciptaannya. Allah mengatakan khalaqas samawati, Allah telah menciptakan langit, bighairi amadin, tanpa tiang seperti yang kalian saksikan, tarawunaha, seperti yang kalian lihat. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Lalu ketika Allah menciptakan bumi, ya, Allah ciptakan bumi itu dengan pasak-pasaknya, yaitu gunung-gunung, rawasiya, gunung-gunung yang kuat, ya, antamida bikum, ya, supaya kalian tidak goyang di dalamnya, ya, supaya kalian tentram, damai hidup di dalam bumi tersebut dengan rawasiya, dengan pasak-pasak tersebut. Lalu Allah tidak membiarkan begitu saja. Wa batsa fiha, keadaan manusia, wa batsa fiha min kulli dabbah. Allah kembang biakkan, ya, di dalam bumi itu, ya, min kulli dabbatin, semua yang melata. Nah, dabbah biasanya diartikan binatang, Pak. Baik. Di antara binatang itu ada an'am, hewan ternak, ya kan? Ada di antara binatang itu yang menjadi kendaraan kita, khususnya untuk mereka di masa lalu, dan sebagainya. Bahkan rezeki yang dinikmati dagingnya dan seterusnya. Dan bukan sampai di situ saja, wa anzalna minas sama'i ma'an, kata Allah, dan kami turunkan, ya, karena mereka tidak punya hasil ciptaan sedikit pun sehingga pantas untuk disembah. Karena itu walil zalimuna fi dhalalim mubin, ya, orang-orang zalim itu betul-betul mereka dalam kesesatan yang nyata. Baru kita ke cerita Luqman, sekalian. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah." Ya. Anishkur lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami berikan, telah kami karuniakan kepada Luqman, yaitu al-hikmah. Al-hikmah. Dulu dah pernah kita jelaskan, Pak. Kita terangkan, walau tetap kita katakan wallahu a'lam, Luqman ini siapa? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa beliau adalah nabiyyun minal anbiya, ya, salah satu dari para nabi.
Tapi di antara para ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan tidak. Beliau adalah al-abdus salih, seorang hamba yang saleh yang hidup di masa lalu. Jadi ada khilaf di kalangan ulama siapa dia sebenarnya. Baik. Kemudian mayoritas ulama mengatakan kana abdan habasyian. Ya, beliau ini berbangsa negro, berkulit hitam. Ada yang mengatakan demikian. Wa qila annahu min bani Israil. Ya, sebahagian ulama mengatakan bahwa dia adalah dari keturunan Israel. Ya, maknanya dari Bani Israel. Banyak pendapat-pendapat ulama tentang beliau, ya kan? Sehingga sebenarnya bukan itu yang terpenting. Karena bukan itu yang terpenting, maka Al-Quran pun tidak menyebutkan siapa dia. Allah hanya menyebutkannya Luqman, ya, yang dikaruniakan kepadanya al-hikmah. Yang salah satu makna hikmah itu wada'us syai'i fi mahallih. Bijaksana, Pak. Ya, bijaksana, dan orang bijaksana itu adalah mereka yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kata Allah, dan telah kami berikan kepada Luqman, yaitu al-hikmah. Di antara ulama dia mengatakan ilmu. Hikmah itu adalah ilmu. Ya. Hikmah itu adalah ilmu. Karena orang berilmu, dengan ilmu itu biasanya orang menjadi hakim. Ya. Orang akan menjadi bijaksana. Itu dia. Jadi perintah kepada Luqman, ya, dalam ayat ini tentu sekaligus perintah kepada kita, Pak. Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur, karena barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru ala li nafsih. Maka sebenarnya dia, ya, barang siapa yang bersyukur itu dia sebenarnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Syukur ini kata para ulama ada 3 perangkatnya, Pak. Baru orang dikatakan bersyukur kepada Allah. Pertama, mengakui bahwa apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, itu kita akui adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita akui dalam hati kita, baru kita ungkapkan lewat lisan kita. Ya, kita ungkapkan lewat lisan kita. Lewat perbuatan kita. Apa yang kita syukurkan itu. Kemudian baru kita pergunakan dia terhadap apa yang disukai dan dicintai oleh Allah. Kalau harta yang kita syukurkan, Pak, maka kita akui bahwa datangnya harta itu kepada kita bukan karena hebatnya kita, ya, bukan karena tingginya pendidikan kita, itu ya, bukan karena
keuletan kita, ya, kekuatan kita, kepandaian kita, enggak. Nah, rezeki ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah, ya, akan menjamin rezeki siapapun selama dia hidup. Dan bila dia ditakdirkan wafat oleh Allah, maka berhentilah rezekinya. Makanya rezeki itu, kata ulama, sebenarnya tidak ada kaitannya itu kepada apa yang kita bangga-banggakan nih Pak, karena aku hebat, sekolahku tinggi, tidak. Tapi karena kita hidup, ya, karena kita hidup. Nah, itu dia. Nah, makanya syukur nih, ya kan? Syukur nih, inilah yang akan membaikkan hidup kita, ya. Inilah yang akan membaikkan hidup kita. Jadi banyaknya apa yang dikaruniakan Allah untuk kita atau sedikitnya, Pak, ya, sebenarnya yang membuat bahagia nih, bagaimana kita menyikapinya. Banyak orang, Pak, Allah bagi dia melimpah ruah apa yang dia punyai. Tapi karena tidak ada syukur, ya, dengan 3 cara yang kita sebutkan tadi, maka kita tengok dia adalah orang yang paling termiskin dalam hidup nih. Sementara di sana ada orang yang kekurangan, ya, selalu harus berusaha apa yang dia inginkan. Nah, tapi kita tengok dia, gaya hidupnya, ya, damai, tentram batinnya, ya. Kenapa? Nah, karena rasa syukur itu, ya, karena rasa syukur itu. Subhanallah. Makanya apa kata ulama kita? Selama kita hidup, Pak, ya, selama kita hidup, rezeki itu tidak akan berkurang. Ya, rezeki kita itu tidak akan berkurang. Yang berkurang itu apanya? Yang berkurang itu jalan-jalan sampainya rezeki itu kepada kita. Kalau rezeki itu tidak berkurang, ya. Cuman jalannya itu kadang tersendat dari sini, tapi telah menunggu dari jalan lain. Itu dia. Kayak yang namanya rezeki itu tidak pernah berkurang dia. Nah, itu ya. Sekarang musim keluhan, ya kan? Sekarang ini musim mengeluh. Ya, banyaknya orang-orang di masa Covid ini yang memang berkurang rezekinya. Sebenarnya bukan rezekinya yang berkurang. Karena kalau berkurang rezekinya, Pak, habis segala macam, udah mati dia. Tapi jalan-jalan itu Allah sendatkan, Allah kurangi dia. Ada yang dipotong gajinya, ada yang dikeluarkan dari pekerjaan. Itu kan. Nah, sebenarnya bukan rezeki itu, tapi jalan-jalannya itu yang kadang Allah putuskan dia. Tapi selama kita masih hidup, kita harus yakin bahwa di sana telah banyak menunggu jalan-jalan lain. Itu ya. Yang penting selalu anishkur lillah. Berterima kasihlah kepada Allah. Sebab siapa yang berterima kasih kepada Allah, sebenarnya dia berterima kasih itu kembali ke dirinya. Ya, Bapak tengok di ayat yang sering kita hafal, Pak. Ya. Ayat yang sering kita ulang, kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Ya. Bila kalian bersyukur akan kutambah. Jadi jaminan Allah itu bukan di usaha kita. Ya, jaminan Allah terhadap rezeki kita itu bukan di usaha kita, Pak, bukan di tingginya sekolah kita, tapi di syukur kita. Pak, tengok ayat itu. La in syakartum, kalau kau bersyukur, ku tambah rezekimu.
Ya, kutambah, akan kutambah. Nah, Allah tidak mengatakan kalau kau makin giat akan kutambah. Nah, tapi syukur itu, di situ jaminan Allah ya kepada kita bila kita ingin ditambah, tambah syukurnya. Tadi ya. Wa man kafar, dan siapa yang ingkar, ya, maknanya tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebaikan Allah Subhanahu wa taala atau mempergunakan apa yang Allah berikan itu kepada hal yang dia murkai, itu perbuatan ingkar semua, Pak. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tuh ghani, maha kaya, ya, ghaniyyun hamidun, maha terpuji. Baik. Lah barulah di ayat berikutnya ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita salah satu dari kebijaksanaan atau hikmah yang dimiliki oleh Luqman, yaitu wa idz qala Luqmanu libnih, dan ingatlah ketika Luqman berkata dia libnihi, kepada anaknya, ya, kepada anaknya, yang kata para ulama-ulama tafsir dituliskan di kitab-kitab mereka, Pak, anaknya itu namanya adalah Tharan, itu ya, dan ada lagi yang mengatakan Taran, dan ada lagi yang mengatakan Taban, wallahu a'lam. Nah, itu nama anaknya. Jadi wa idz qala Luqmanu libnih, saat dia berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuh, wa itu hal, ya, sedang dia memberikan nasihat kepada anaknya itu. Nah, wa huwa ya'idhuhu. Jadi Luqman ya di sini kata Allah Subhanahu wa taala saat dia menasihati anaknya, ya, mendidik anaknya, salah satu yang dia sampaikan kepada anaknya tersebut, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau persekutukan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Inilah wasiat atau mau'izah pertama paling utama yang diajarkan Luqman kepada putranya, ya, Tharan. Dan dari ayat inilah Bapak sekalian kata para ulama bahwa salah satu kebijaksanaan hikmah yang Allah karuniakan kepada Luqman, ya, salah satu yang menunjukkan itu bahwa wasiat pertama beliau kepada anaknya, jangan sekutukan Allah. Nah, inilah hikmah itu salah satunya, Pak. Karena itu kata ulama bahwa hikmah dalam dakwah dahulukan tauhid. Ya, dan ketika kita bicara bertauhid, pasti secara otomatis kita bicara lawannya, yaitu syirik. Nah, ini dakwah bil hikmah namanya. Ya. Baik. Yang kedua kata ulama, berdakwah kepada tauhid dan mencegah orang dari syirik juga harus perlu hikmah. Oh ya, harus dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kenapa?
Karena merubah sesuatu yang sudah diyakini oleh manusia itu bukan mudah. Ya, merubah sesuatu yang sudah mendarah daging bagi diri manusia, Pak, bagi dalam perbuatan orang, ya, itu bukan mudah. Karena itu, untuk mencegah orang dari syirik itu juga harus dengan hikmah, harus dengan bijaksana. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik. Itu wasiat dia yang pertama. La tusyrik billah. Ya, jangan sekutukan Allah. Nah, lam di sinilah la nafi, la nahi, maaf. La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena menyekutukan itu adalah kezaliman yang besar. Kalau Bapak masih ingat, inna syirka la zulmun azim, ini dikhilafkan oleh para ulama, apakah ini ucapan Luqman atau tidak. Itu ya. Sebahagian ulama mengatakan ini bukan ucapan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ya. Tapi ini adalah kalamullah. Sebagian lagi mengatakan tidak, ini sekaligus ucapan Luqman. Yang masing-masing pendapat ini punya hujah, Pak. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa inna syirka la zulmun azim juga masih bahagian dari ucapan Luqman terhadap anaknya. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mereka yang berpendapat bahwa ini adalah ucapan Luqman sekalian, masih bahagian dari wasiat beliau, berpendapat bahwa hadis yang masyhur, Pak, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, di mana ketika turun ayat di surah Al-An'am, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ya, yang dalam pandangan sahabat saat itu adalah zalim itu dosa, Pak. Ya, maka bagi mereka lah petunjuk dan rasa aman. Kata Ibnu Mas'ud, syaqqa dzalika 'ala sahabah. Ini menyulitkan, ya, membuat kening para sahabat berkerut dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna la yazlamu nafsah. Ayyuna la yazlimu nafsah. Siapa di antara kita ini yang tak berbuat dosa, ya Rasulullah? Itu ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa makna zalim dalam ayat itu laisa kama tadhhabuna ilaih, kata Nabi, bukan seperti makna yang ada dalam benak kalian, akan tetapi kezaliman yang dimaksudkan di situ, apa kata Nabi kepada sahabat, bukankah kalian telah ketahui apa yang dikatakan oleh hamba yang saleh, yaitu Luqman, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Jadi pendapat pertama mengatakan innasyirka la zulmun azim, ini adalah wasiat Luqman, ya, kepada anaknya. Begitu, Pak.
Pendapat yang kedua juga riwayat juga berasal dari Ibnu Mas'ud, Pak. Ya, ketika turun ayat di Al-An'am itu menyulitkan para sahabat dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsah?" Siapa di antara kami ini yang tak berdosa ya Rasulullah? Nah, maka ketika itu disusahkan oleh para sahabat di hadapan Nabi, fa anzalallahu hadhil ayah innasyirka la zulmun azim. Nah, Allah pun lalu menurunkan ayat, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau dalil ini menunjukkan bahwa innasyirka la zulmun azim bukan bahagian dari ucapan Luqman, tapi itu adalah istidlal beliau. Ya, dia mengatakan kepada anaknya, "Ya anakku, jangan sekutukan Allah." Sebab Allah berfirman bahwa innasyirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Baik. Mudah-mudahan paham, ya. Atau bukan paham, mudah-mudahan masih ingat apa yang pernah kita sampaikan tentang ayat ini. Baik. Lalu sebenarnya siapa yang dizalimi ketika orang menyekutukan Allah? Apakah Allah? Lah, maha suci Allah dari itu. Orang ketika berbuat zalim kepada Allah, bukan Allah yang terzalimi. Ya? Tapi kezaliman itu balik ke diri kita. Ketika orang berbuat zalim kepada Allah dengan syirik, dengan maksiat, berbuat zalim kepada makhluk dari makhluk-makhluk Allah, sebenarnya yang berbuat zalim, ya, yang berbuat zalim tersebut, ya, itu perbuatan zalimnya balik ke kita, balik ke dirinya sendiri. Ya, Allah sedikit pun tidak berkurang, ya, ketuhanannya, kebesarannya, kekuasaannya ketika orang-orang mempersekutukannya dengan apapun. Ya. Nah, karena itu kezaliman itu balik ke diri sendiri, yang merugi mereka makhluk. Allah tidak berkurang kemuliaannya dengan syiriknya manusia, dipersekutukan dengan apapun dia. Nah, jadi la zulmun azim, kezaliman yang besar. Dan zalim nih sekalian diterjemahkan oleh para ulama kita kebalikan dari hikmah yang kita sebutkan. Kalau hikmah kita katakan tadi apa? Ya, wad'u syai'i fi mahallih, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau begitu, syirik itu adalah zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, mereka mengakui Allah penciptanya, mereka mengakui Allah yang mengaturnya, tapi anehnya mereka samakan dia dengan ciptaannya. Ya, anehnya mereka samakan dia dengan ciptaannya. Maka inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah kezaliman besar. Bagaimana Allah yang menciptakan kita lalu kita sembah yang lain. Ya, ini betul-betul perbuatan zalim. Allah membagi kita rezeki, kita sembah yang lain. Ya, Allah berbaik kepada kita, Pak, tapi kita sembah yang lain. Karena itulah dakwah kepada tauhid dan menjauhkan kita dari syirik, ini bukan hanya dakwah para anbiya. Ya, ini juga dakwah kita, Pak. Dakwah Luqman kepada anaknya. Wasiat pertamanya kepada anaknya saat mendidiknya. Dan ini harus kita ikuti dan contoh. Karena dalam urusan syirik nih, ya, Pak, subhanallah,
Siapapun diingatkan akan bahayanya. Nabi kita sendiri, Pak. Abu Tauhid, Bapak Tauhid. Orang yang paling tinggi tingkat tauhidnya. Ya, dari makhluk nih. Tapi tetap Allah katakan kepadanya, ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, kata Allah. Bila engkau menyekutukan, ya berbuat syirik wahai Muhammad, akan hancur semua amalmu dan engkau akan menjadi manusia dari golongan yang merugi, kata Allah. Nah, begitu juga Ibrahim alaihissalam, para anbiya seluruhnya, Pak. Ya, ada peringatan-peringatan Allah kepada mereka secara khusus tentang bahaya syirik nih. Karena itu, ya, bahaya syirik ini harus diingatkan ke siapapun. Jangan mentang-mentang kita seorang muslim mengaji Quran, tak berbuat syirik, seolah-olah pembicaraan-pembicaraan syirik tak ditujukan ke kita lagi. Tak, siapapun perlu diingatkan. Maka tengoklah salah satu contoh apa yang dilakukan Nabi SAW terhadap Abu Bakar, ya kan? Terhadap Abu Bakar. Saat Nabi berbicara tentang tentang khuyala, ya, khuyala itu adalah orang yang bukan isbal, tentang isbal, Pak. Orang yang kita bilang sarungnya, celananya atau jubahnya melewati mata kakinya, ya kan? Ini isbal namanya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq, sarungnya itu dulu karena dia sangat kurus, Pak, sering jatuh. Ya, maknanya sering kita bilang ke bawah dia karena kurusnya beliau, sehingga terkadang tertutup mata kakinya. Dan Nabi menyampaikan ancaman dalam hadis tersebut tentang isbal tadi. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar bahwa anta lasta minhum, ya kan? Anta lasta minhum. Artinya engkau isbal bukan karena tujuan untuk menyombong-nyombongkan, ya. Karena itu engkau bukan termasuk dari khuyala. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, lasta minhum. Tapi apa kata Nabi, Pak? Kepada Abu Bakar ketika Nabi mengatakan inni akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashar. Yang paling kukhawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ya kan? Terus adalah syirik khafi, kata Nabi, syirik halus. Ditanya sahabat, apa syirik halus ya Rasulullah? Ya, adalah ar-riya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau begitu ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, ya, Allahumma inni a'udzubika, ya, min an usyrika bika ma a'lamu wa ma la a'lam. Katakan saja wahai Abu Bakar dalam doamu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, ya, dengan sesuatu yang aku sadari atau yang tak kusadari. Rasulullah tidak mengatakan kepada Abu Bakar lasta minhum, wa huwa minhum. Oh ya, maksudnya wa huwa minhum, Abu Bakar itu tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak mengatakan kepada Abu Bakar seperti masalah isbal, lasta minhum. Ya, lasta minhum, engkau tak melakukan isbal itu karena ingin sombong wahai Abu Bakar. Tapi ketika bicara tentang syirik, Rasulullah memerintahkan kepadanya, wahai Abu Bakar, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma la a'lamu wa ma la a'lam. Ya, ma a'lamu wa ma la a'lam. Aku memohon kepadamu, katakan Abu Bakar, aku memohon kepadamu ya Allah,
ya, berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan apapun yang kusadari atau yang tak kusadari. Rasulullah tidak mengatakan kepadanya dalam bab ni lasta minhum ya Abu Bakar. Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Kata ulama bahwa an-nasu yahtaju ila, kata ulama, bahwa manusia ini, siapapun manusia ini, memerlukan untuk diingatkan akan bahaya syirik. Sebagaimana Nabi mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian sekalian, malam ini nampaknya kita mengulang aja nih Pak. Ya. Ada waktu sekitar 10 menit lagi. 10 menit yang tersisa kita pakai untuk tanya jawab kalau ada insyaallah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Telah kami wasiatkan kepada manusia, ya kan? Wa wassaynal insan biwalidayhi, agar berbuat ihsan kepada orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Subhanallah. Baru Allah tegaskan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan seterusnya, Pak. Baik. Sebelum kita jelaskan ayat ini, apakah ini bahagian dari wasiat Luqman kepada anaknya? Wasiat pertama Luqman tadi, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah, wahai anakku. Baik. Wasiat beliau yang kedua, apakah ayat ini wa wassaynal insan? Apakah mungkin Luqman mengatakan kepada anaknya wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li. Tentu tak mungkin. Ya, tak mungkin Luqman berkata seperti itu kepada anaknya. Telah kami wasiatkan. Tak mungkin dia mengatakan telah kami wasiatkan kepada siapapun agar ihsan terhadap kedua orang tuanya. Sebabnya emaknya lah yang telah mengandungnya. Kesusahan demi kesusahan. Wa fisaluhu fi 'amain. Menjaga dan memeliharanya selama 2 tahun. Menyusukannya dan seterusnya. Lalu Luqman mengatakan kepada anaknya, anishkurli. Berterima kasih kepadaku. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Tak mungkin kan? Baik. Ini tidak mungkin. Artinya ini bukan wasiat Luqman kepada anaknya. Maksud saya, kalimat seperti ini bukan wasiat Luqman kepada anaknya. Tak mungkin dia mengatakan wassayna. Apalagi, Mak, ayat ini asbab nuzulnya ini berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad ibnu Malik. Ya, ini ingin saya ingatkan bahwa apa? Di sebahagian kitab tafsir disebutkan bahwa sababun nuzuli hadhil ayah, katanya sebab turunnya ayat ni wa wassaynal insan ini berkenaan dengan Sa'ad ibnu Malik. Di tafsir lain nanti Bapak akan tengok bahwa ini berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Sa'ad ibnu Malik, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana yang betul? Sebenarnya Sa'ad ibnu Malik itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksud saya jangan bingung, Pak. Sa'ad ibnu Malik itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi satu orang. Baik. Dan sudah sama-sama kita ketahui bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sebenarnya sababun nuzul hazil ayah, sebab turun ayat ini itu berkenaan dengan Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas sekalian, ya singkat saja, ketika dia masuk Islam, masuk Islamnya Sa'ad ini menyakitkan hati Quraisy secara khusus. Pemuda tampan, kaya raya, baik, pintar, ternyata menjadi pengikut Rasulullah SAW.
Dan itu sangat disayangkan oleh orang-orang Mekah saat itu. Ya, berat hati mereka menerima Islamnya Sa'ad. Sedih, pilu hati mereka, Pak. Seperti pilunya seseorang ketika Erdogan membuka Hagia Sophia menjadi masjid, Pak. Ya, ada yang bersedih, sakit hati. Ya. Banyak orang-orang Mekah tuh galau dulu. Susah hati mereka, kok bisa sana. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka tahu Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad ibnu Malik ini adalah barem biwalidati. Orang yang paling taat dari pemuda yang ada di Mekah kepada maknya. Tak pernah mengatakan tidak kepada maknya. Akhirnya itulah yang mereka buat. Salah satu usaha mereka untuk mengembalikan Sa'ad kepada agama lamanya. Mereka datangi maknya. Karena mereka tahu Sa'ad tidak pernah berkata tidak kepada maknya. Singkatnya, ketika Sa'ad masuk ke rumah, dia cium keneng maknya, dia peluk, duduk bermanja dia dalam pelupukan maknya, disitulah maknya ngomong. Ya, wahai Sa'ad, agama barumu pasti menyuruhmu, ya, harus taat kepada makmu. Kata Sa'ad, betul ya ummah. Jadi dari sini menunjukkan apa, Pak? Bahwa berbuat ihsan kepada orang tua ini ajaran Allah yang pertama setelah tauhid. Ya, semua manusia saat itu tahu akan keagungan perintah ini, berbuat baik kepada orang tua ini. Ini bukan hanya ada pada Islam sekarang, bahkan seluruh umat-umat di masa lalu telah diajarkan, ya, untuk ihsan kepada orang tua. Dan itu juga yang dipahami oleh Quraisy. Seperti Sa'ad, walau dia belum Islam saat itu, dia adalah orang yang paling taat kepada maknya. Lalu maknya mengatakan, agama baru pasti menyuruh untuk taat kepada mak. Betul mak, kata Sa'ad. Karena itu, ikuti kata-kataku nak, tinggalkan agamamu, tinggalkan Muhammad itu. Kira-kira demikian ucapan maknya. Tapi apa kata Sa'ad? Adapun yang ini tidak, mak. Tidak seperti yang kau minta. Kalau yang satu ini saya katakan, la, tidak. Ditolak permintaan maknya. Akhirnya apa yang dilakukan maknya sambil bersumpah, demi Allah aku tidak akan makan. Demi Allah aku tidak akan minum. Demi Allah tidak akan berlindung dari panas teriknya matahari, kata maknya. Sampai engkau kembali kepada agama lama. Jadi, akhirnya kecewa. Saat keluar dia tinggalkan maknya. Betul, Pak. Satu hari maknya tak makan, berpanas, tak berlindung dari teriknya matahari. Tak minum, melemahkan badannya. Sampai 3 hari. Datang Saat dia tengok kondisi maknya lemah. Itulah cara maknya untuk mengembalikannya kepada kekufuran itu. Ternyata Saat tetap istiqamah dan berkata kepada maknya, wahai ummah, dia bilang, seandainya engkau punya 100 jiwa, gitu ya, lalu jiwa itu keluar satu persatu dari dirimu, aku tidak akan keluar dari agamaku dan aku tidak akan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila engkau mau makan, makanlah. Bila tidak, itu terserahmu. Dia tinggalkan maknya dalam keadaan marah.
Dia jumpai Nabi SAW. Begitu dia jumpa dengan Nabi-Nabi berbicara kepadanya, ya Sa'ad, mana Sa'ad? Apa yang kau lakukan wahai Sa'ad kepada makmu? Sampai turun ayat Al-Quran yang akan dibaca sampai kiamat. Karena ulahmu. Inilah turun ayat ini, Pak. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. Jadi ayat ini turunnya karena Sa'ad. Baik. Tapi dia wasiat Luqman kepada anaknya, menunjukkan wasiat ya untuk berbuat baik kepada orang tua itu udah wasiat lama, Pak. Baik. Bagaimana kita memahami ayat ini? Asbab nuzulnya karena Sa'ad. Tapi dia bagian dari wasiat Luqman. Luqman itu berapa ribu tahun yang lalu. Jaraknya dengan Sa'ad. Baik. Pendapat yang paling terbaik, ya banyak yang penjelasan ulama di sini. Yang terbaik dalam hal ini bahwa wasiat Luqman kepada anaknya, ya wasiat Luqman kepada anaknya. Kira-kira wasiat itu, wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Sesungguhnya Allah menyekutukan itu kezaliman yang besar. Kemudian berwasiat kepada anaknya supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab orang tuamu lah ya yang telah susah payah ya mengandungmu, melahirkanmu, menyusukanmu. Berterima kasihlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadanya engkau kembali. Dan bila dia memerintahkan kepadamu untuk menyekutukan Allah ya tanpa ilmu, maka jangan engkau taati keduanya. Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Inilah kira-kira wasiat Luqman terhadap anaknya. Lalu wasiat Luqman ini terhadap anaknya diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapat restu dari Allah. Sehingga wasiat Luqman ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ayat bagi kita, dan turunlah wasiat ini, wasiat Luqman ini menjadi ayat yang mengomentari apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi begitu luar biasanya wasiat Luqman ini sehingga Allah jadikan dia sebagai ayat Quran yang turun kepada kita, Pak, yang sebab turunnya itu karena Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kata ulama. Ya, itu kata ulama. Jadi diakui atau apa kita bilang takrir itu, Pak. Ya, takrir itu maknanya dijadikan wasiat Luqman itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai firman-Nya. Lalu turunlah dia berkenaan dengan Sa'ad. Begitu kira-kira pendapat ulama dalam hal ini. Ya, jadi asbab nuzulnya bukan karena Luqman, bukan. Tak mungkin, Pak. Surah Yusuf tuh, ya kan? Kenapa turun surah Yusuf, Pak? Apa karena Yusuf dizalimi oleh kakak-kakak, saudara-saudaranya, maka turun surah Yusuf? Tak. Ya, kisah Yusuf itu bukan asbab nuzul turunnya surah Yusuf. Sebagaimana kisah wasiat Luqman bukan penyebab ya turunnya surah Luqman, tidak. Surah Yusuf turun kepada Nabi saat sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qussa alaina." Bercerita dulu engkau kepada kami ya Rasulullah. Lalu Allah menurunkan surah Yusuf. Gitu, Pak. Demikian juga gambarannya tentang ayat ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya.
Ini sudah kita jelaskan dan saya kira kita semua sudah tahu makna ayat ini, Pak. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dari manusia, ya kan, agar berbakti kepada orang tuanya. Emaknya lah yang telah mengandungnya dengan bersusah payah, wahnan ala wahnin, ya kan, wa fisaluhu fi amain, ya, menyapihnya, memeliharanya, menjaganya, memeluknya, memomongnya, menyusukannya selama 2 tahun. Lalu kata Allah, anishkurli, berterima kasihlah kepadaku. Kata Allah, kepada Allah terlebih dahulu, Pak. Karena kalau bukan karunia Allah dan kasih sayangnya, tak mungkin kita lahir ke dunia ini. Tak mungkin mak kita yang akan mengurusin kita. Akan tetapi karena di sana kasih sayang Allah lah, makanya orang tua kita itu pun berkasih sayang kepada kita. Ya, berusaha agar kita hidup, dia jaga kandungannya. Makanya ketika Abdullah ibnu Umar, saat dia bertawaf, ya, orang tunggu, Pak, sampai selesai dia tawaf, dan dia salat sunnah tawaf. Begitu dia salat sunnah tawaf, orang-orang pun mengurumuninya. Tapi di saat dia tawaf tuh, ada seorang yang sedang tawaf sambil apa kita bilang, menggendong maknya selama 7 putaran, membawanya ke sana kemari, sa'i. Lalu bertanya kepada Abdullah ibnu Umar, ya Abu Abdurrahman, bila aku sudah melakukan haji umrah seperti yang kau tengok, ku gendong makku, ku urus dan segala macam, apakah aku sudah menunaikan haknya? Kata Abdullah, tidak. Itu tak sebanding dengan perjuangannya. Ya, ketika dia mengandungmu, menyusukanmu, melahirkanmu, supaya engkau hidup sehat. Adapun yang kau lakukan ini, ya, berbeda. Memang kau gendong dia, tapi engkau tunggu kematiannya. Sementara dia berjuang untukmu, supaya menunggu supaya kau lahir hidup dengan baik. Dan engkau berkhidmat kepadanya, engkau tunggu kematiannya, kata Abdullah, sampai orang itu terdiam, Pak. Dan itu juga pernah terjadi pada Umar. Ada orang yang datang kepadanya dengan menanyakan hal yang sama. Kata Umar, tidak. Itu, Pak, singkatnya. Lalu wa in jahadaka ala an tusyrika bi, bila keduanya, maksud orang tuamu, jahad itu kan dari kata jihad, Pak. Maknanya bersungguh-sungguh betul. Berjihad itu kan bawa apa? Bawa senjata kan. Jadi bila orang tuamu membawa senjata, memaksamu, itu kira-kira agar engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kau taati keduanya. Apapun yang dia lakukan untuk memaksamu supaya engkau menyekutukan Allah, fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Ya, karena la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh taat kepada makhluk bila bermaksiat kepada Allah. Tapi apakah ketidaktaatannya seorang anak kepada orang tua yang menyuruh kufur, ya, menyuruh syirik, itu durhaka? Harus durhaka? Tidak. Makanya kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Walaupun berbeda akidah, walaupun dia kufur, walaupun dia menyuruhmu kepada kesyirikan, itu yang perlu engkau tidak taati dan patuhi. Akan tetapi baktimu kepadanya harus tetap. Subhanallah. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku, kata Allah. Nah, ini kan kita bilang kesaat tadi, Pak. Wattabi'. Jadi wa in jahadaka, kan jelas orang tuanya itu memaksanya dengan cara tidak makan, tidak minum, kan?
Wattabi' sabila, ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku, kata Allah. Kalau ditujukan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Nah, di sini ada dua tafsirnya, Pak. Siapa orang yang kembali kepada aku dalam ayat ini? Man adaba ilai. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah. Jadi Allah memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengikuti jejak hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man anaba ilai. Dan ada ulama kita yang mengatakan bahwa man anaba ilayya di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan Rasulullah. Ya, ikutilah jalan Abu Bakar As-Siddiq, itu kira-kira maknanya, Pak. Dan kenapa Abu Bakar? Kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam berkat usaha Abu Bakar sekalian. Dan Abu Bakar ni la ilaha illallah. Luar biasa. Ya, 6 dari al-mubasysyirina bil jannah itu masuk Islam lewat usahanya. Utsman masuk Islam lewat usaha Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Talhah ibnu Ubaidillah, apalagi Abdurrahman bin Auf. Ya, ini semua adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Yang semua masuk Islam itu lewat dakwah Abu Bakar, Pak. Termasuklah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka atas dasar itulah kata ulama, wattabi' sabila man anaba ilai. Man anaba ilai itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepada akulah tempat kembali kalian. Ya, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka akan aku berikan kepada kalian ya berita tentang apa yang kalian lakukan ketika kalian usahakan di dunia. Jadi tetap kalaupun orang tua itu berbeda akidah dengan kita, bakti kita terhadap mereka tidak boleh putus. Dan setiap mereka memerintahkan dan menyuruh kita untuk kufur, untuk syirik, ini yang perlu kita lawan. Dalam artian tidak kita patuhi, Pak. Ya, kita katakan tidak. Makanya ketika turun ayat ini, Rasulullah mengingatkan Sa'ad, apa yang kau lakukan wahai Sa'ad terhadap makmu? Apa yang kau ucapkan kepada makmu? Sampai turun ayat kepada aku yang akan dibaca sampai kiamat. Dia ceritakan apa yang terjadi. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Allah mengampuniku. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, Pak. Allahumma ghafir li Sa'ad. Ya Allah, ampunilah Sa'ad. Ampunilah Sa'ad, kata Nabi dalam doanya. Setelah Nabi berdoa untuknya, apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, doakan jugalah makku. Doakan dia ya Rasulullah agar dapat hidayah. Rasulullah kembali mengangkat tangannya. Allahumma hdi Umma Sa'ad. Allahumma hdi Umma Sa'ad. Berhidayahlah Ibunda Sa'ad. Berhidayahlah Ibunda Sa'ad. Dia pun balik ke rumah, Pak. Begitu dia balik ke rumah, dia tengok maknya dah berubah. Dan berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, antar aku ke Rasulullah, li'u'lina islami, supaya aku masuk Islam. Inilah kira-kira dulu saya kira sebagai murajaah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita bincangkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Karena sudah jam 10, Pak. Saya kira sampai situ aja dulu. Karena ini sifatnya murajaah. Tanya jawabnya kita pending aja dulu. Kalaupun ada yang mau ditanyakan nanti di pertemuan berikutnya. Biar jangan terlalu lama. Subuh masih cepat. Masih jam 3. Udah jam 3. Kemudian jam 3 lewat 20 sekian. Ya kan? Jadi biar jangan terlalu lama. Saya kira kita cukupkan aja dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang. Demikianlah kajian kita hari ini. Kita tutup dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Ya, dan saya pamit. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Ya. Oke, jazakallah. Oh iya, so.